pemirsa, kembali lagi bersama saya Aditya Ramadhani di program KPI ini. Dan kami hadir dengan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda. KKN merupakan salah satu kegiatan mahasiswa semester akhir di beberapa kampus di Indonesia. Baru-baru ini, para mahasiswa semester akhir di Universitas Siber Syekh Nurjati, lebih tepatnya di Cirebon, Jawa Barat, dikejutkan dengan perubahan sistem KKN. Menurut sejumlah informasi yang kami dapatkan, KKN tersebut bermula secara mandiri inisiatif, tetapi pada tahun ini ditiadakan karena dianggap tidak efektif. Sistem KKN baru ini sendiri masih kurang diterima oleh para mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang mana hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan daripada mahasiswanya. Mereka menuntut kejelasan dan transparansi dari pihak lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau disebut LP2M. Dan pihak LP2M diminta untuk segera memberikan kejelasan dan solusi yang konkret. Berita kali ini kita akan mewawancarai langsung dengan salah satu pihak LP2M dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kita alihkan dengan rekan kita Tajirun Kafi yang sudah berada di lokasi. Terima kasih Olivia, saya sudah berada di gedung LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya bersama dengan Pak Budi selaku Ketua LP2M ya Pak. Sudah ada perubahan ya Pak ya, terkait dengan KKN yang tadinya ada inisiatif mandiri menjadi birokrasi. Kira-kira nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak Ketua dari pihak LP2M terkait dengan protes mahasiswa yang terjadi pada saat ini? Mungkin beberapa dari mahasiswa semester 6 yang menyayangkan gitu Pak terkait dengan penghapusannya KKN inisiatif mandiri. Oke. Saya Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, gitu kan. Jadi terkait dengan KKN, ya, mungkin istilahnya bukan protes ya, karena saya nggak melihat ada protes. Ya. Yang saya lihat itu adalah ada beberapa pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan terkait dengan misalnya salah satunya, kenapa kok sekarang nggak ada KKN mandiri inisiatif mahasiswa yang mereka bebas memilih kelompoknya, membentuk atau memilih lokasinya dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu kami melihatnya bukan protes ya, tapi itu adalah sebuah pertanyaan ya. Jadi KKN itu rutin ya per tahun, dan setiap selesai KKN selalu kita evaluasi, gitu ya. Jadi KKN dari waktu ke waktu itu terus mengalami perubahan-perubahan ya, dan mahasiswa harus mengikuti informasi yang terbaru, gitu ya. Jadi di antara perubahan yang tahun ini nggak ada, yang sebelumnya ada, itu adalah yang tadi disebut sebagai KKN mandiri inisiatif, gitu ya. Nama itu tetap ada, tapi yang dimaksud adalah inisiatifnya jurusan, bukan inisiatifnya mahasiswa. Gitu. Jadi kenapa kok itu kita hapus untuk yang diajukan oleh mahasiswa itu hasil evaluasi, gitu ya. Jadi evaluasi tahun yang sebelumnya KKN mandiri inisiatif ternyata pelaksanaannya kurang sesuai dengan ketentuannya. Ya. Jadi sebenarnya KKN mandiri inisiatif itu diadakan itu untuk kalau misalnya ada inisiatif tertentu, ya, misi tertentu, ya, yang mengharuskan menunjuk suatu wilayah tertentu, gitu ya, atau dengan model yang tertentu. Nah itu baru mahasiswa boleh menyampaikan inisiasinya, gitu ya. Tetapi yang terjadi di tahun 2023 itu nggak begitu. Jadi umumnya mereka itu adalah karena kami ingin membentuk kelompok yang sesuka kami, ya. Jadi yang menurut kami ini kelompok yang cocok, ya, yang sama-sama mungkin punya ketertarikan yang sama, ya, sehingga nanti enak dalam perjalanannya, begitu ya. Sudah saling mengenal sebelumnya dan seterusnya. Nah itu yang sebenarnya harusnya tidak menjadi alasan yang utama dalam KKN mandiri inisiatif. Ya. Nah, akhirnya kemudian itu kita hapus, ya.
itu tetap ada, tapi inisiasinya harus muncul dari jurusan, bukan muncul dari mahasiswa. Kira-kira untuk menindaklanjutinya Pak, kan tadi sudah dijelaskan terkait dengan inisiatif dari kampus, inisiatif dari jurusan sendiri. Terus kalau misalkan kita sendiri pengen membuat inisiatif sendiri gitu Pak, itu sudah tidak bisa atau bagaimana? Karena memang tidak ada pilihan itu ya, berarti mahasiswa ya nggak bisa memilih hal itu begitu ya. Tadi ada pertanyaan yang senada dengan itu ya, Pak, boleh nggak kami tetap mengadakan KKN mandiri inisiatif meskipun nggak ada pilihannya? Boleh nggak kami membantu sendiri, nanti kami sendiri yang membiayai dan seterusnya, mengurus perizinannya dan seterusnya? Boleh nggak Pak kalau kami begitu? Tentu jawabannya nggak boleh ya. KKN itu ada penanggung jawabnya itu adalah Pak Rektor. Jadi nggak boleh KKN itu terjadi secara liar begitu, itu nggak boleh ya, karena nanti itu berkaitan dengan banyak hal. Nanti kalau terjadi apa-apa pasti penanggung jawabnya adalah Pak Rektor ya. Jadi kita nggak boleh secara liar mengadakan sendiri ya, seenak kita sendiri. Sama pertanyaan begini, boleh nggak Pak saya menyelenggarakan wisuda sendiri, nanti hotelnya kami yang membiayai sendiri ya, waktunya kami yang menentukan sendiri, boleh nggak Pak kalau seperti itu? Nggak boleh kan? Sama kayak KKN juga sama kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada pilihan mandiri inisiatif oleh mahasiswa lalu kita mengadakan sendiri, boleh nggak? Pasti nggak boleh ya. Apakah pihak LPDM memiliki ketersediaan untuk mempertimbangkan kembali Pak dari KKN mandiri inisiatif itu? Tiap tahun KKN akan dievaluasi. Jadi nanti yang 2024 pun akan kita evaluasi ya. Jadi nanti itu rekomendasinya untuk penyesuaian KKN 2025. Jadi nanti tahun 2025 pedomannya yang mengikuti 2025. Mahasiswa nggak boleh dibayang-bayangi oleh KKN tahun sebelumnya ya. Jadi pasti setiap tahun kita melakukan evaluasi ya. Jadi hal-hal yang ternyata kurang sesuai ya, atau yang seharusnya ada begitu, maka nanti akan dipertimbangkan untuk di tahun berikut. Mungkin begitu ya. Demikian wawancara kita dengan Bapak Budi selaku perwakilan aja ya Pak. Perwakilan dari pihak LP2M UIN Siber Senior Jati Cirebon. Saya Tajil Kahfi kita kembalikan ke studio. Terima kasih. LP2M menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan mahasiswanya. Diharapkan dialog ini dapat menyelesaikan kontroversi dan mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Demikian berita mengenai perubahan sistem KKN baru di UIN Siber Senior Jati Cirebon dan tuntutan kejelasan dari para mahasiswanya. Sekaligus menutup jumpa kita kali ini, saya Alfira Ramadhani pamit undur diri dan selamat siang.